Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pemateri yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Ainur Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu untuk saya berbicara. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat. Semua orang akan berkeringat, namun penyebab dan jumlah keringat yang keluar tentu akan berbeda-beda. Berkeringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh tetap normal. Keringat merupakan cairan asin yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Keringat yang biasanya muncul di ketiak, kaki, dan telapak tangan. Keringat yang berlebihan atau tidak berkeringat sama sekali bisa menjadi indikator adanya masalah dalam tubuh. Nah, untuk penyebab keluarnya keringat lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri yaitu Pina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Satu, panas dan kelembapan. Suhu udara yang panas akan membuat tubuh mengeluarkan keringat sebagai cara mendinginkan diri. Saat kelenjar keringat diaktifkan, keringat akan keluar melalui pori-pori. Yang kedua, ada emosi berlebih. Marah, senang, malu, cemas, emosi-emosi tersebut akan memicu kelenjar keringat untuk lebih aktif. Saat marah, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, sehingga memicu tubuh berkeringat. Yang ketiga, ada olahraga. Aktivitas olahraga akan mengaktifkan sistem pernapasan internal tubuh. Berkeringat saat olahraga juga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa latihan yang kamu lakukan sudah cukup bagus. Yang keempat yaitu tubuh sakit. Saat sakit atau tubuh terkena infeksi, otak secara otomatis akan menaikkan termostat tubuh beberapa derajat. Yang kelima, ada efek samping obat. Beberapa jenis obat yang seharusnya membuat tubuh menjadi lebih baik ada juga yang memberikan efek samping. Jenis obat-obat yang memberikan efek tersebut diantaranya obat antidepresan, obat penurun tekanan darah, pengobatan kanker, obat jenis diabetes, morfin, dan lain-lain. Yang keenam, ada makanan pedas, kopi, alkohol. Makanan pedas menstimulasi reseptor saraf yang sama terhadap panas, sehingga tubuh bereaksi dengan mengeluarkan keringat, biasanya keluar dari dahi dan hidung. Selain makanan pedas, kafein dalam kopi juga membuat tubuh berkeringat. Kafein bisa menstimulasi sistem saraf pusat untuk mengaktifkan kelenjar keringat. Panas dari kopi juga dapat membuat tubuh terasa panas dan akhirnya menjadi keringat. Dan alkohol. Alkohol di sini juga dapat melebarkan pembuluh darah dan membuat kulit memerah serta berkeringat. Yang ketujuh yaitu hipotamulus. Nah, hipotamulus adalah bagian tengah otak yang berfungsi dalam mempertahankan suhu tubuh atau homeostatis. Nah, hipotamulus mengontrol pengeluaran keringat dengan mendeteksi suhu tubuh dan memberikan perintah pada pembuluh kapiler di kulit. Saat hipotamulus merasakan suhu tubuh panas, ia akan mengirimkan sinyal ke kapilari untuk melebar dan kelenjar keringat mengeluarkan keringat serta panas. Sebaliknya, jika hipotamulus mendeteksi suhu tubuh yang rendah, ia akan mengirim sinyal untuk menyempitkan kapilari. Penyempitan ini dilakukan untuk mengisolasi panas agar tidak keluar. Kelenjar keringat pun akan menutup dan tidak mengeluarkan keringat. Yang kedelapan, menopause. Menopause akan membuat hormon estrogen menurun dan berdampak pada hipotamulus atau alat pengukur suhu tubuh. Saat suhu udara sedang dingin pun, tubuh akan menganggap bahwa kamu sedang kepanasan. Bahkan, pembuluh darah di kulit juga melebar.
sehingga tubuh akan berkeringat dan kulit memerah. Ada beberapa tips untuk mengatasi tubuh yang mudah berkeringat. Yang pertama yaitu sering mencuci wajah dan tubuh jika sudah terasa lengket. Yang kedua yaitu mengganti pakaian yang telah basah oleh keringat untuk mengurangi resiko infeksi jamur dan bakteri. Yang ketiga yaitu ganti cairan dan larutan elektrolit yang hilang. Yang keempat yaitu gunakan deodoran untuk mengurangi bau dan mengontrol keringat yang keluar. Yang terakhir yaitu yang kelima, jauhi makanan yang bisa meningkatkan produksi kelenjar keringat, seperti makan makanan pedas, kopi, dan lain-lain. Silahkan kepada audiens apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang disampaikan pemateri. Ada. Pertanyaannya, apakah sedikitnya keringat saya saat olahraga di saat puasa ada hubungannya dengan tidak adanya mengonsumsi air karena puasa? Sekian. Langsung saja kepada pertanyaan, apakah sedikitnya keringat saya saat olahraga di saat puasa dan hubungannya dengan tidak adanya mengkonsumsi air karena puasa? Silakan kepada pemateri, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Ayuis? Baik, di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjawab pertanyaan. Itu sangat berhubungan, karena keringat merupakan salah satu bentuk ekskresi atau pengeluaran cairan tubuh. Selain keringat, cairan tubuh diekskresikan juga melalui urin atau air kencing. Cairan yang diekskresikan tentu sebanding lurus dengan cairan yang masuk. Artinya, apabila asupan cairan tubuh cukup atau berlebih, maka ekskresi cairannya juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi keringat, yaitu yang sebelumnya sudah dibahas. Baik, bagaimana bisa dipahami? Bisa, cukup paham. Terima kasih. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan setelah pemateri memaparkan materinya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, emosi berlebihan, olahraga, tubuh, sakit diantaranya itu, tetapi dipengaruhi juga oleh pengeluaran keringat sendiri, sanggup terjadi dari luar atau dalam tubuh. Insan mempunyai kelenjar keringat yang sanggup dibagi menjadi dua jenis, menyerupai kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin. Kedua jenis kelenjar tersebut mempunyai perbedaan fungsi dan komposisi. Keringat yang dihasilkan di seluruh tubuhnya, permukaan tubuhnya di keringat ekrin. Namun paling banyak terletak di wajah, telapak tangan, dan kaki. Selanjutnya, hasil keringat dari kelenjar keringat apokrin mempunyai kandungan lemak. Letak kelenjar ini berada di sekitar alat kelamin dan ketiak. Misalnya, minyak hasil keringat urea dan pengeluaran keringat dalam tahap masuk akal pastinya baik untuk tubuh. Namun, kalau badan terlalu banyak mengeluarkan keringat yang berlebihan, maka darah akan banyak keringat garam sehingga badan akan merasa cepat haus dan berdampak jelek untuk tubuh. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.